wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 PKK. Perkenalkan, saya Hani Nurayani. Perkenalkan, saya Alia Rusalfa. Saya Fandi Aditya. Saya Isa. Di sini kami akan menampilkan video wawancara usaha atau pekerjaan yang mencakup dua macam, yaitu barang dan jasa. Kalau khusus arena artinya di pemerintah kayak barang-barang roda beda lagi. Dulu kan pernah kayak ada yang komen juga kurang sejauh nih kayak alhamdulillah saya rajin lagi kan untuk sendiri juga lumayan rajin kan harus pakai ada yang komen juga tapi kita semua aja kan bagus keberhasilan apa yang sudah diraih keberhasilan ya tadi sekarang misalkan kan biasanya yang baru bulan 2 bulan kalau kita nggak berhasil pasti kan untuk lagi ya ada yang pasti juga kan bukan dijual. Assalamualaikum, kami dari SMP Surabaya, kelompok 5 PKK. Sebelumnya, boleh perkenalkan diri sama ibu siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Permata. Untuk usahanya, setelah berapa lama berjalan? Untuk usaha kecil itu kita mulai dari tahun 2003. Sekarang sudah 2023, berarti usahanya sudah 1 tahun. Lokasi usaha ibu ini berapa sih namanya? Pabriknya ada di Lampung, tapi ada juga ada yang industri di Bayangan di Cibinong. Untuk modal utama yang diperlukan kira-kira berapa? Kalau VCO sih nggak terlalu banyak ya, kita modalnya 5 juta gitu. Jika tadi modal, sekarang berapa nih keuntungan yang diperoleh? Dari 20 PKK itu bisa jadi 2 VCO. Jika tadi modal, sekarang berapa nih keuntungan yang diperoleh?
lanjut. Rintangan apa yang sudah Ibu raih sepanjang jualan sampai sekarang? Kalau rintangan dari kita kan banyak ya rintangannya, mulai dari tenaga kesehatan medisnya sendiri yang kurang mendukung, terus edukasi kepada masyarakatnya juga, dan juga memang ada unsur politik yang membuat psikolog tidak bisa booming begitu ya. Keberhasilan apa yang sudah diraih dari Kalau keberhasilan udah banyak sih, kita banyak bantu orang, terutama ketika virus corona ya, corona melanda itu psikolog banyak sekali bantu orang, saving life gitu. Terus selain itu juga kita dapat penghargaan dari gubernur untuk produknya, dan kita juga sempat kirim sampai ke luar negeri untuk umroh dan haji bagi teman-teman. kegagalan yang pernah dialami seperti apa kira-kira? Kalau kegagalan sih paling ketika join bisnis sama teman, dan ketika itu temannya mengkhianati perjanjian yang sudah disepakati. Kalau faktor yang kira-kira yang membuat usaha belum Kalau faktor yang membuat lama itu ketika orang-orang sudah merasakan manfaatnya, sudah tahu penggunaan VCO, itu mereka biasanya repeat order sih, dan itu mereka selalu sebarkan. Jadi itu biasanya dari mulut ke mulut, sehingga banyak orang yang merasakan manfaatnya. Karena kalau VCO kan multi gitu ya, mulai dari bayi sampai orang tua itu bisa pakai. apa saja keuntungan Keuntungannya banyak, sama ya, kayak misalnya keuntungan dari penjualan produk, dari hasil franchise, dari hasil usaha para reseller, juga dari yang kita jual secara B2B atau langsung B2C. kalau cabangnya Kalau VCO itu kita udah nyimpen di cabang ya, jadi memang kita terpusat aja kalau VCO gitu. Jadi mau pabriknya di Lampung, kalau yang home industry ada di sini. Dengan Ibu siapa sih Bu? Dengan Ibu Citra Permana. Di sini Ibu sudah berapa lama dan sejak kapan membangun usaha ini? Oke, saya mulai membangun usaha ini 2 tahun kebelakang ya, jadi sekarang sudah jalan. Jasa itu di lokasinya di mana dan lokasinya? Oke, Citra Education itu ada di Jalan Laswi nomor 142, Kecamatan Balera, Kelurahan Manggahan, Kabupaten Bandung. Keuntungan buka jasa seperti ini itu apa aja? Oke, keuntungannya banyak. Jadi ada keuntungan material juga non material ya. Kalau yang material tentunya ada income yang masuk dari SPP siswa mungkin, atau misalnya dari data-data yang lain. Namun kita juga ada yang keuntungan imaterial seperti misalnya kebanggaan karena sudah bantu orang menunjukkan cita-cita mereka. Untuk program-program yang dibangunnya di sini seperti apa? Oke, programnya ada banyak. Kita ada yang pertama, kita ada program bahasa, ada bahasa Inggris, Jepang, Jerman, Mandarin, Arab. Juga kita ada program lain seperti misalnya bimbel, terus playdate, terus juga ada program untuk anak-anak IMA gitu ya, dan lain sebagainya. Banyak kalau program. Kalau untuk modal utamanya yang diperlukan kira-kira berkisar berapa? Oke, sebetulnya kalau modal yang pertama itu harus ada kelas, karena kan kita lembaga pendidikan gitu ya. Jadi nggak banyak, karena hanya butuh ruangan untuk kelas, dan karena kelas bahasa tidak boleh banyak siswa, jadi maksimal satu kelas itu hanya berkisar 5 sampai 8 orang sudah maksimal. Jadi tidak akan sampai menghabiskan puluhan juta. Terima kasih atas responnya. Dilanjut dengan
sini mungkin banyak yang belum terlalu membutuhkan tentang bahasa, walaupun bahasa itu sebetulnya penting begitu ya. Jadi apalagi kalau misalnya di sekolahnya memang tidak ada pelajaran bahasa Inggris, mungkin orang tuanya tidak akan memprioritaskan bahasa sebagai kebutuhan utama mereka begitu. Terakhir, keberhasilan apa yang sudah kamu dikurai atau kegagalan yang berjalan? Oke, kalau keberhasilan alhamdulillah sudah banyak begitu ya, walaupun memang kita juga banyak targetan yang ingin dicapai di tahun ini begitu ya. Jadi salah satunya keberhasilannya memberangkatkan siswa-siswa ke luar negeri untuk berbagai tujuan begitu ya, mulai dari bekerja, kuliah, terus jadi volunteer, pertukaran pelajar, pertukaran budaya, dan banyak lagi. Nah, itu bagian dari keberhasilan. Kalau bagian dari yang belum berhasil, mungkin banyak juga ketika kita sudah demo, melakukan demonstrasi ke sekolah-sekolah, ternyata di sekolah tersebut minatnya nggak banyak, sehingga karena minatnya nggak banyak, kita harus melakukan atau cari cara lain nih supaya memang usaha kita ini terus berjalan. Terima kasih atas wawancaranya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mewawancarai dia menanyakan atas nama Dengan Citra Permata. saya Alden Salma. Saya Muhammad Isan. Sudah berapa lama mulai usaha salon? Oke, saya sudah mulai usaha salon sekitar 3 tahun. Sekarang udah jalan mau 4 tahun nih kalau untuk salon. Kalau untuk lokasinya di mana? Salon Muslimah Miss Citra itu lokasinya di Jalan Rusan Bojong Soang nomor 130, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Tepatnya itu ada di belakang Pasar Baleendah. Jadi kalau misalnya nyari salon, tinggal patokannya tinggal cek aja di belakang pasar. Kalau boleh tahu keuntungan buka salon? Oke, keuntungan buka salon, kalau saya kan salonnya itu berkonsep gitu ya, salon muslimah, artinya orang-orang yang datang ke salon itu memang semuanya wanita yang ingin dapat privasi dan kenyamanan untuk melakukan treatment, sehingga memang itulah yang menjadi daya tariknya. Jadi hal itu bisa dijadikan keuntungan dibandingkan dengan membuka salon konvensional yang lainnya seperti itu. Modal yang diperlukan? Oke, kalau modal bikin salon itu lumayan agak besar ya, karena memang alat-alatnya yang agak lengkap kalau di salon. Kebetulan kalau saya salonnya dari top to toe gitu ya, dari atas sampai bawah ada, mulai dari perawatan rambut, perawatan tubuh, juga perawatan wajah gitu ya. Jadi modalnya itu hampir ya udah ratusan juta lah kalau buka salon. Samis pernah dalam keadaan sepi? Oke, pernah ada di posisi sepi begitu ya, ketika memang lagi di hari biasa, biasanya sepi, tapi nggak pernah sampai yang nggak ada customer tuh, belum pernah alhamdulillah. Paling kalau misalnya di sepi-sepinya banget itu paling 1 atau 2 customer satu harinya di weekday biasanya. Kalau yang penuh tuh biasanya di weekend, dan kalau salon tuh yang paling banyak data pengunjung itu ketika sahur, lebaran, tahun baru, dan hari libur nasional. Faktor apa saja kira-kira yang membuat jasa ini selama ini? Faktor apa ya? Faktor apa saja kira-kira yang membuat jasa ini selama ini? Oke, kalau di kita banyak hal yang bisa dijadikan unggulan gitu ya. Salah satunya kita ada home service, artinya kalau misalnya customernya
mager gitu, nggak mau keluar rumah, kita yang datang ke rumah customer. Terus kita juga ada pelayanan antar jemput, itu juga bagian dari servis kita gitu ya. Kalau mungkin di salon lain belum ada servis antar jemput, kalau kita udah ada. Kita juga banyak promo ya buat misalnya pelajar atau misalnya hari-hari tertentu, itu setiap bulan kita ada promo ini. Rintangan apa aja yang udah miss Kak? Kalau rintangan banyak banget ya, karena yang buka salon tuh ternyata setelah kita buka salon muslimah di Baleendah, lalu tiba-tiba jadinya menjamur gitu ya salon muslimah di daerah Baleendah, mungkin karena melihat konsepnya beda dengan yang lain, dan mungkin mereka juga jadinya keinginan buat buka salon muslimah di daerah Baleendah. Jadi sebetulnya kalau begitu kan berarti trennya bagus kalau salon muslimah. Itu aja sih paling kendalanya, jadinya mungkin adanya penurunan customer ketika jadinya menjamur banget gitu ya salon muslimah di daerah Baleendah. Keberhasilan apa sih yang diraih dari Oke, nah keberhasilan apa? Mungkin kalau sekarang kita sudah buka cabang, sudah nge-franchising juga salon muslimah, dan rencananya nih ke depan memang kita mau buka salon muslimah di seluruh pesantren yang ada di Kabupaten Bandung, itu untuk proyek kita tahun ini. Itu doakan lah ya, mudah-mudahan tercapai. kegagalan yang pernah dialami? Oke, kegagalan yang dialami untuk teknis mungkin ya, karena ada beberapa hal kayak misalnya kita mau coba mewarnai rambut customer misalnya, itu biasanya kan si warnanya itu suka sesuai ekspektasi ataupun tidak sesuai ekspektasi, sesuai dengan kondisi rambut gitu. Jadi mungkin kalau kegagalan mungkin ada di treatment untuk mewarnai rambut, biasanya ada di